Shalom saudara-saudari terkasih, sidang jemaat yang diberkati Tuhan, jumpa lagi dalam Suara Gembala. Saudaraku, kali ini kita akan belajar tentang siapakah Yesus itu. Ada banyak pertanyaan yang diajukan, mengapa kalau dia itu Allah, kok dia bisa lapar, bisa lelah, bahkan bisa mati, nggak bisa menyelamatkan diri sehingga muncul olok-olok yang kita sudah kenyang lah mendengar, menyelamatkan dirinya sendiri aja nggak bisa, bagaimana dia bisa menyelamatkan orang lain. Nah, itu kata-kata yang sebetulnya sudah pernah diucapkan oleh penjahat yang di sebelah Tuhan pada waktu disalib itu ya. Dan prajurit-prajurit yang menonton ketika dia dalam keadaan tidak berdaya dipaku di kayu salib itu, tergantung di kayu salib. Nah, saudara, kita harus memahami tentang ketuhanan Yesus Kristus. Kita sudah banyak belajar bahwa Yesus Kristus itu 100% Allah karena dia adalah firman Allah yang adalah Allah yang menjadi manusia, ya. Tetapi sekaligus dia juga 100% manusia. Ada sisi kemanusiaan dari Yesus yang 100% juga. Nah, yang banyak dipermasalahkan oleh orang-orang yang menolak keilahian Yesus adalah karena sisi kemanusiaan Yesus tersebut, ya. Nah, saudara, kita lihat firman Tuhan. Surat Filipi pasal yang kedua, ayatnya yang ke-6 dan 7. Rasul Paulus menjelaskan tentang Yesus Kristus yang di sini dikatakan mengosongkan dirinya, ya. Di situ ada kata kenos. Nah, saya akan bacakan ayat 6. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Meskipun dia bisa mempertahankan kealahannya, tetapi tidak demikian dengan Tuhan Yesus. Ayat yang ke-7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Jadi Tuhan Yesus itu merelakan, gitu ya, merelakan kealahannya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Jadi Yesus itu adalah firman Allah yang adalah Allah. Dia ketika dia mengambil rupa seorang manusia, dia dikatakan di sini dia mengosongkan dirinya. Tetapi saudara, kita perlu memahami ya akan ayat ini dengan jernih. Mengosongkan dirinya itu bukan berarti dia kehilangan kealahannya. Ketika dia menjadi manusia, dia tetap Allah. Cuma dia untuk bisa menjadi manusia, dia harus merelakan kealahannya. Jadi, bukan berarti Yesus itu bukan Allah ketika dia ada di atas muka bumi. Nah, ini dijelaskan, saudaraku, di dalam, ya ini kodrat ganda ya, kodrat ganda Tuhan Yesus itu dijelaskan di dalam nubuatan tentang kelahiran Sang Mesias. Di dalam Yesaya 9, saudaraku ya, ayat yang ke-5, ini ayat hari Natal, saudara ya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Jadi ini anak, putra, ini kan manusia, saudara. Lahir itu kan manusia. Dan Yesus benar-benar lahir kan, lahir dari rahim dari Bunda Maria. Iya betul, saudaraku. Jadi manusia, karena dia dikatakan anak, bayi yang lahir. Ini hari Natal yang kita peringati ya setiap akhir tahun.
Nah, kemudian lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Nah, ini mulai menjelaskan tentang siapakah bayi itu. Dan namanya disebutkan orang penasehat. Dia adalah penasehat. Nah, kalau cuma penasehat mungkin masih ada manusia biasa yang menjadi penasehat ya. Tapi kemudian kalimat yang berikut adalah ajaib. Namanya disebut ajaib. Kata ajaib itu di dalam bahasa Ibrani adalah pele. Nah, pele inilah kata yang muncul beberapa kali ya di Perjanjian Lama dan di dalam kitab Hakim-Hakim. Ketika Manoah itu berjumpa dengan malaikat Tuhan atau malak Yahweh, berjumpa dan dia berkata begini, karena dia gentar sekali ya, karena itu adalah Tuhan yang datang ya. Saudara tahu ya, malaikat Tuhan itu adalah penampakan Yesus Kristus di Perjanjian Lama. Ayat 17 dari Hakim-Hakim 13 ya, kita sedikit mendalam. Kemudian berkatalah Manoah kepada malaikat Tuhan itu, siapakah namamu? Sebab apabila terjadi yang kau katakan itu, maka kami hendak memuliakan engkau. Kalau ini malaikat biasa, dia tidak mau dimuliakan, saudaraku. Tapi karena ini adalah Allah, malaikat Tuhan itu adalah penampakan dari putra Allah di Perjanjian Lama, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Ya makanya tidak dibantah, saudaraku. Cuma jawabnya begini, tetapi jawab malaikat Tuhan itu kepadanya, mengapa engkau juga menanyakan namaku? Bukankah nama itu ajaib? Nah, saudaraku, kata ajaib ini pilih. Sama akar katanya dengan tadi di dalam Yesaya 9 ayat yang ke-5. Namanya ajaib. Nah, ketika nubuatan itu disampaikan oleh Nabi Yesaya, seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Kemudian lambang pemerintahan di atas bahunya dan sebagainya. Namanya disebut penasehat, ya poin pertama. Kemudian ajaib, pilih. Dia ajaib, dan kata ajaib ini memang satu predikat yang melekat hanya kepada Tuhan saja, kepada Allah. Kemudian dilanjutkan dengan Allah yang perkasa namanya, yaitu El Gibor. Jadi bayi itu manusia, tetapi dia adalah El Gibor, dia adalah Allah yang perkasa. Kemudian Bapa yang kekal. Kalau bapak-bapak di dunia ini kan tidak kekal, tapi Bapa yang kekal yaitu sumber segala kehidupan itu siapa? Ya Tuhan sendiri, Allah sendiri ya. Raja damai, ya, Prince of Peace. Jadi, saudara, predikat-predikat yang dituliskan di dalam nubuatan Yesaya 9 ayat 5 ini menunjukkan dua akan kodrat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dia manusia 100%, dia Allah 100%. Nah, saudara, mengosongkan dirinya itu bukan berarti dia kehilangan kealahannya, tetapi dia merelakan akan sisi kealahannya supaya dia bisa mengambil akan rupa manusia, bahkan bukan hanya manusia, hamba. Ini yang luar biasa. Sifat Allah itu tidak bisa berubah, saudara. Ya, sekali dia Allah, dia tetap Allah, ya kan? Nah, kealahan dari Yesus Kristus itu ketika dia jadi manusia itu tetap ada, tetapi dia harus mengosongkan akan sisi kealahannya ketika dia mengambil rupa manusia. Dia yang maha dahsyat, yang maha kuasa menjadi terbatas dari sisi kemanusiaan. Nah, ketika Tuhan muncul dan mulai melayani, kalau kita baca Injil secara teliti, kita jumpai banyak kali sisi kemanusiaan Tuhan itu ditulis, dicatat, diceritakan, saudara, dalam Injil. Tetapi bukan berarti sisi kealahannya tidak pernah diceritakan. Wah, ada banyak kali, saudara.
sisi kealahan Tuhan Yesus itu dinyatakan. Kita lihat misalnya ketika heboh murid-muridnya dituduh, ya ini kita lihat aja dalam Matius 12 ya. Matius 12 ini bagus saudaraku. Karena orang-orang Yahudi itu kan sangat ketat di dalam memelihara hukum Sabat ya. Nah, kita lihat di dalam Matius 12 ayat yang ke-8. Karena anak manusia, maksudnya Yesus Kristus ketika dia ada di bumi ini, adalah Tuhan atas hari Sabat. Kenapa? Karena pada waktu itu murid-murid Yesus memetik gandum, kemudian memakan gandum itu pada hari Sabat. Dan itu dipermasalahkan oleh para ahli Taurat, ya, orang-orang Farisi. Mereka mempermasalahkan mengapa murid-muridmu melakukan sesuatu yang tidak diizinkan pada hari Sabat. Nah, di sini Tuhan Yesus yang adalah guru manusia, saudara ya, dia akan berjalan bersama murid-murid, dia adalah sosok manusia. Makanya dia menyebut dirinya anak manusia kan, yaitu Bar Enas itu yang ditulis di dalam kitab Daniel itu. Yesus itu sebagai anak manusia, dia memang sosok manusia, dia berjalan bersama dengan murid-muridnya melanggar hukum Sabat. Tiba-tiba Tuhan Yesus menjelaskan dan berkata, dan kalimat yang dia ucapkan karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat ini menunjukkan bahwa dia adalah Allah, saudara. Yang bikin peraturan Sabat siapa? Yang bikin hukum Sabat itu siapa? Tuhan kan? Iya, Allah kan yang bikin hukum Sabat ketika hukum Sabat itu diberikan melalui Musa. Dan itu yang dipelihara oleh orang-orang Yahudi pada zaman Yesus itu. Ya, tapi dia adalah Tuhan atas hari Sabat. Jadi dialah Allah. Dia yang bikin hukum itu. Jadi yang bikin hukum itu aku, jadi ya kamu mau apa? Nah, ini di sini muncul keilahiannya. Kealahannya itu muncul, saudara. Nah, pertanyaan kapan Tuhan Yesus muncul sebagai Allah di dalam Injil ya, dan kemudian dia sisi kealahannya itu dia sembunyikan, seakan-akan tidak muncul, dan muncul sisi kemanusiaannya. Nah, inilah Yesus lapar, Yesus lelah, Yesus disakiti, Yesus dilukai, Yesus dibunuh, mati. Sisi kealahannya pada waktu itu betul-betul dikosongkan, dalam arti dia tidak pakai. Jadi kita memahami Tuhan Yesus ya, ini kristologi saudaraku, memahami Tuhan Yesus itu harus dengan clear, dengan jelas. Ya. Ada satu peristiwa yang lain, Markus 2, saudaraku ya, Markus 2, ayatnya yang ke-5 sampai 7, ini ada satu cerita yang bagus ketika Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh yang digotong dan diturunkan oleh 4 kawannya dari atap yang dibongkar itu, saudara ya. Nah, di situ kita lihat langsung aja ayat yang ke-5 ya, dari Markus pasal 2. Ketika Yesus melihat iman mereka, jadi ketika Tuhan Yesus melihat iman dari 4 temannya itu, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Ayat 6, tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa engkau berpikir begitu dalam hatimu, dan seterusnya. Kemudian Tuhan menyembuhkan orang lumpuh tersebut. Nah, saudara, siapa yang dapat mengampuni dosa? Di sini Tuhan Yesus
tampil sebagai Allah yang mengampuni dosa dari si lumpuh itu. Dosamu sudah diampuni. Sekarang bangkit dan berjalanlah, angkat tilammu. Dan itu terjadi, saudara. Dia bukan asal ngomong, tapi dia buktikan dengan kuasa berikutnya, yaitu kuasa untuk menyembuhkan si lumpuh itu. Nah, saudaraku, dengan demikian kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu adalah Allah 100%. Tapi kapan dia muncul? Ya, kapan dia muncul kealahannya, kapan dia menyembunyikan atau menyimpan kealahannya, itu kita harus teliti membaca kitab Injil ini, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kita harus teliti dan kita lihat, oh di sini Tuhan Yesus tampil sebagai Allah, sebagai Tuhan yang Maha Kuasa, yang mengatasi hukum alam, begitu ya. Oh di sini dia sebagai manusia, yang betul-betul manusia seutuhnya, 100% human gitu ya, 100% human, tetapi juga 100% divine. Kapan yang divine atau yang ilahi itu harus kita teliti. Kita nggak bisa katakan, ya kalau begini akan muncul kealahannya, kalau begitu maka yang tampil kemanusiaannya. Nggak bisa diteorikan atau dibuat dalilnya, itu nggak ada, saudaraku. Nah, dengan demikian kita melihat bahwa keilahian dari Yesus ini kadang muncul, kadang tidak. Nah, disitulah Yesus itu mengambil rupa manusia supaya ada kelemahan-kelemahan manusia yang berkuasa atas dia. Tapi bukan berarti kealahannya hilang, tidak, tetap melekat pada dia. Sebagai manusia dia mati, sebagai manusia dia dibunuh, ya, dalam keadaannya sebagai manusia, yaitu surat Petrus ya katakan. Tetapi sebagai Allah dia nggak pernah bisa disentuh, saudaraku, karena Allah itu maha kuasa, maha dahsyat, maha segalanya. Nah, sekarang tentang maha tahu, saudaraku ya. Kita lihat, ini ayat yang sering ditanyakan. Matius 24 ayat yang ke-35 dan 36. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak ada seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Nah, ayat ini seringkali ditafsirkan oleh para penafsir. Nah, itu buktinya bahwa Yesus itu bukan Tuhan, karena dia tidak maha tahu. Betul ya? Nah, dia sendiri yang berkata bahwa anak juga tidak tahu kapan hari dan saatnya, hanya Bapa sendiri. Tetapi kita harus ngerti loh, saudaraku, Tuhan Yesus juga berkata di dalam Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Jadi apa yang diketahui oleh Bapa juga diketahui oleh Yesus. Nah, dengan demikian kita menafsir atau memahami akan ayat ini, bahwa yang tidak tahu itu adalah kemanusiaan Yesus. Anak di situ adalah Yesus sebagai manusia. Dia tidak tahu. Nah, kita lihat sekarang, kita lihat ya, ketika Yesus sudah bangkit, ini dialog antara Tuhan Yesus dengan Simon Petrus ya. Ini kali yang ketiga, kan ditanya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku, begitu ya. Nah, ini yang ketiga. Ayat 17 dari Yohanes 21, saudaraku, saya bacakan. Kata Yesus kepadanya, untuk ketiga kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, jadi Simon jawab,
Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Petrus berkata, engkau tahu segala sesuatu. Karena pada waktu itu Petrus memandang gurunya yang sudah bangkit ini, engkau adalah Allah. Seperti Thomas yang berkata, ya Tuhanku, ya Allahku. Yesus itu Tuhan, Allah. Kalau Allah nggak maha tahu, itu namanya bukan Allah, saudaraku. Jadi jawabnya tegas, ya kita sebagai orang Kristen jawabnya tegas. Kalau Yesus berkata bahwa malaikat di surga nggak tahu hari dan saat itu, anak pun tidak tahu, hanya Bapa sendiri, ya kita katakan benar ayat ini. Yesus sebagai manusia, kemanusiaan Yesus nggak tahu, saudara. Tetapi dia Allah sebagai Sang Firman yang satu dengan Bapa, dia maha tahu. Seperti apa yang dikatakan oleh Simon Petrus itu. Engkau mengetahui segala sesuatu. Paham ya saudaraku ya? Jadi kalau ditanya, apakah Tuhan Yesus tidak tahu kapan dia datang? Jawabnya, iya. Manusia Tuhan Yesus tidak tahu kapan dia datang kembali. Tapi apakah Tuhan Yesus maha tahu? Iya, keilahiannya kita yakini maha tahu apapun juga. Apa yang ada pada Bapa, ada pada dia. Inilah pemahaman tentang Kristologi yang Alkitabiah. Jadi saudaraku, kita tidak perlu khawatir ketika ada olok-olok, nggak perlu sakit hati, nggak perlu marah ketika ada olok-olok yang menghina-hina Yesus karena mereka memandang sisi kemanusiaan Yesus. Sejak dulu, saudara, itu sudah dilakukan. Dalam Alkitab dikatakan, kalau engkau anak Allah, selamatkanlah dirimu, gitu ya. Ya begitu, Tuhan kalau memakai kealahannya pada waktu dia ditangkap di Taman Getsemane, kan Petrus kan mau membela dengan kekuatan fisiknya ya, mau membuktikan akan loyalitas dan kesetiaannya pada sang guru. Dia cabut pedang, dia mau potong leher dari salah satu hamba. Dia tidak berani lawan prajurit, tapi yang hambanya saja ya, hamba prajurit. Dia mau potong, gemetar, kenanya telinga. Karena dia nggak pernah pegang pedang ya untuk perang ya, untuk berkelahi. Dia biasanya nangkap ikan ya. Itulah Petrus. Pada waktu itu Tuhan menyembuhkan akan si hamba prajurit yang telinganya putus itu, disembuhkan, dia pungut daun telinganya ditempel gitu ya, disembuhkan karena dia tetap maha kuasa, saudaraku. Tapi dia menyerahkan dirinya sukarela karena dia memang mau menggenapi akan tujuan utama akan kedatangannya di atas muka bumi, yaitu untuk menjadi korban tebusan bagi umat manusia yang berdosa. Dialah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, seperti nubuatan dari Yohanes Pembaptis. Nah, pada waktu itu Tuhan Yesus berkata apa? Simon, apakah kamu kira aku tidak bisa mendatangkan 12 legion malaikat turun dari sorga untuk membinasakan mereka semua? Bisa. Sebagai Allah dia bisa berkata, nggak usah 12 legion, 1 legion aja, 1 malaikat saja sudah menghabisi semua, saudara. Tapi itu dibesarkan ya, 12 legion. 1 legion itu 6.000 loh, saudara. Jadi 12 kali 6.000 berapa, hitung sendiri, saudara. Jadi dia adalah Allah, saudara. Dia merelakan dirinya untuk mati karena dia mengasihi saudara, mengasihi saya. Jadi kita pun seharusnya mengasihi dan menyerahkan seluruh hidup kita kepada dia. Karena Yesus Kristus adalah Tuhan Raja dan kekasih jiwa kita. Tuhan Yesus berkati.